Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo, selamat pagi sobat Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan bersama di channel Pemburu Data Channel. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelumnya, kepada saudara-saudaraku yang beragama Muslim, kami ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita tetap lancar mulai awal sampai akhir dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ini saya lagi batuk. Sebelumnya saya mohon maaf karena hampir 1 bulan, sebenarnya tidak 1 bulan sih, tapi ya 3 mingguan lah, ya 3 mingguan. Saya tidak update video terbaru karena beberapa kesibukan yang saya lakukan akhir-akhir ini, tapi itu tidak menyurutkan semangat saya dalam berbagi tips dan trik seputar aplikasi data, di mana barangkali dari video ini bisa memberikan kontribusi bagi teman-teman yang membutuhkannya. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjut video, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu yang lain yang sedang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, sahabat Pemburu Data Channel dimanapun Anda berada, untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan robot AI. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu ya apa itu istilah robot AI. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam video ini. Jadi robot AI di sini adalah AI atau AI ya bacanya. Ya, itulah pokoknya. Ya, jadi robot AI ini adalah robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita, terutama kita adalah sebagai seorang guru. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi seorang guru kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar. Mendidik adalah mencetak manusia berkarakter sesuai dengan iman dan Islamnya. Kemudian kita juga bisa mengajar kepada anak supaya anak itu bisa menjadi anak yang baik dan berprestasi. Nah, untuk berprestasi itu kita juga membutuhkan yang namanya administrasi ya. Jadi sekarang itu guru dibebankan dengan berbagai macam administrasi demi menunjang keberhasilan dalam mencerdaskan anak bangsa. Baik, sebelum saya masuk ke dalam aplikasi robot AI, sebelumnya saya akan sedikit ya mengulas. Ya, jadi saya sebelumnya mohon maaf mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengetahui istilah AI, tapi gak apa-apa lah, di sini saya berbagi mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru ada yang belum mengerti atau belum tahu apa itu AI. Jadi AI itu adalah kepanjangan dari Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Saya bacanya aja belepotan Bapak Ibu. Jadi Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan. Maksudnya kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan itu adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Jadi kebanyakan robot AI ini digunakan untuk sektor-sektor pekerjaan yang memanfaatkan teknologi canggih. Tapi meski demikian Bapak Ibu, hingga saat ini belum ada teknologi AI yang dapat melakukan atau menggantikan manusia sepenuhnya. Artinya adalah meskipun dia adalah seorang robot, tapi robot itu juga memiliki kelemahan. Jadi
dibanding dengan manusia adalah ciptaan Allah, sedangkan robot adalah ciptaan manusia, otomatis ciptaan Allah lebih sempurna, yaitu manusia. Tapi di sini tujuannya adalah bukan untuk mengganti tugas manusia, tapi hanya sekedar istilahnya sebagai asisten guru, asisten dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah digelutinya. Nah, asisten ini, kenapa kita membutuhkan asisten? Karena kemungkinan kita kalau mengerjakan sendiri itu waktunya terlalu lama, atau kita dikejar deadline tidak bisa tuntas, maka kita membutuhkan seorang asisten tapi menggunakan robot AI. Jadi Bapak Ibu, biasanya penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI ini diterapkan di aplikasi umum seperti game, terjemahan bahasa, expert system hingga robotika. Tapi dalam aplikasi kali ini kita memanfaatkan menggunakan robot AI ini adalah untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan di dalam dunia pendidikan, terutama dalam penyusunan administrasi guru. Tapi perlu kita garis bawahi, jadi ini sifatnya hanyalah membantu ya, karena dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa robot itu juga memiliki kelemahan atau memiliki kesalahan. Jadi sepenuhnya 100% kita tidak boleh percaya 100% kepada robot, tapi robot ini kemungkinan sekitar 80-90% bisa memberikan data yang akurasi. Baik, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, kita langsung masuk dalam aplikasinya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, sebelum menggunakan aplikasi robot AI ini, yang pertama Bapak Ibu harus mempunyai email Bapak Ibu ya. Harus mempunyai akun email, usahakan akunnya itu menggunakan Gmail. Kalau Bapak Ibu belum punya email, nanti bisa membuat dahulu akunnya. Jadi atau daftar dulu membuat akun email menggunakan Gmail. Kemudian jangan lupa passwordnya. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah punya email, pastikan emailnya itu masih bisa dibuka. Baik, sekarang kita masuk pada aplikasi robot AI-nya. Tapi sebelum itu jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, jangan lupa klik like, comment, share. Semoga dan dibagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang lain. Barangkali rekan-rekan yang lain bisa membantu teman-teman yang lain, maksud saya bisa membantu teman-teman yang lain dalam melakukan eksperimen tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Baik, sekarang kita akan masuk dalam aplikasinya. Pertama Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla Firefox, terserah, atau menggunakan akun-akun yang lain, maksudnya menggunakan browser yang lain. Di sini saya mencoba menggunakan browser Firefox ya. A few moments later. Jadi yang Bapak Ibu lakukan pertama itu adalah mengetik alamat pind.com atau pin.com. Jadi pin.com ini adalah merupakan salah satu link atau website yang isinya adalah tentang AI. Jadi nanti segala macam permasalahan Bapak Ibu guru terkait administrasi pembelajaran bisa Bapak Ibu tanyakan di sini, dan di sini lengkap dengan sumber referensinya. Sebenarnya aplikasi ini banyak sekali ya. Ada pin.com, ada ChatGPT, ada moro.com dan sebagainya, masih banyak lagi. Tapi saya lebih senang menggunakan pin.com. Kalau saya lebih menyarankan pakai ini ya. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain, monggo. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan pin.com. Karena apa? Karena ini lengkap dengan referensinya. Jadi pertama Bapak Ibu ketik alamat ini pin.com, pind.com, kemudian lakukan enter. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ditampilkan halaman sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa sebelum kita melakukan tanya jawab dengan robot pin.com, Bapak Ibu bisa melakukan login dulu ya. Cara loginnya adalah klik tombol ini, sign in. Tombol sign in. Kemudian Bapak Ibu
bisa melakukan login menggunakan beberapa menu. Ada menu sign in with Google, ada sign in with GitHub, or email sign in with email. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 1, 2, 3 ini cara ini. Nah, kalau saya di sini saya menggunakan yang ini, cara yang ketiga, yaitu dengan cara memasukkan nama email. Jadi Bapak Ibu usahakan email yang dimasukkan adalah email yang aktif yang bisa dibuka, karena setelah email ini kita masukkan di sini, kita daftarkan di sini, maka kita akan mendapatkan notifikasi yang ada di email email tersebut. Nah, setelah dimasukkan di sini nama emailnya, baru kita klik sign in with email. Otomatis di sini akan muncul pesan check your email. Artinya kita disuruh membuka alamat email yang barusan kita daftarkan di pin.com tadi. Nah, di sini kita coba masuk ke alamat emailnya. Sini ya, kita masukkan emailnya, kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, setelah nanti kita akan mendapatkan pesan notifikasi yang ada di dalam email yang barusan kita daftarkan. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada pesan baru sign in. Nah, ini kita klik yang atas sendiri ya, sign in to www.pin.com, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol warna biru, namanya adalah sign in. Nah, ini Bapak Ibu langsung klik. Setelah muncul ini kita klik. Nah, setelah klik nanti akan muncul di beranda kita dengan nama email kita. Nah, di sini ya, yang tadinya muncul tombol sign in akan berubah menjadi nama Sulaiman 15.126@gmail.com. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tombol kotak ini. Ini adalah lembar pertanyaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetik apa yang menjadi pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu, yang dimana pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Misal dalam membuat berkas administrasi, katakanlah nilai ulangan harian ya, misalkan nilai ulangan ringan seperti ini. Misalkan kita membuat contoh nomor, nama, terus nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 2, nilai 3. Ini misalkan Bapak Ibu membuat kolom daftar nilai ya. Nah, kemudian di sini total, terus kemudian ini rata-rata. Kemudian di sini ada nomor 1, 2. Oke, kita misalkan kita membuat 10 siswa atau nama, kita mengatakan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, setelah nilainya di sini adalah 85, 77, 6. Nah, misalkan gini ya. Misalkan gini. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu mau membuat, katakanlah ini nilai ulangan matematika ya. Sebentar, saya buat kotaknya dulu. Nah, misalkan ini adalah nilai matematika kelas, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Jadi nanti pertanyaan itu bebas, tapi di sini saya mencontohkan misalkan menghitung nilai total dan rata-rata menggunakan data Excel. Dan Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara membuat rumus jumlah total sama rata-rata. Nah, di sini bisa kita tanyakan pada robot EA tadi. Jadi di sini pertanyaannya pertama kita sudah membuat, berarti kita bertanya tentang menentukan jumlah total nilai. Dari di sini pertanyaannya adalah tolong buatkan
rumus di Excel cara menghitung jumlah total nilai ulangan atau nilai ujian ya, nilai ulangan atau nilai ujian boleh. Nah, seperti ini. Jadi tolong buatkan rumus di Excel cara menghitung jumlah total nilai ujian. Habis ini klik tanda panah ini atau klik tombol enter juga bisa. Klik tombol ini ya. Nah, nanti di sini otomatis akan muncul jawaban beserta referensinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, otomatis robot akan memberikan jawaban yang sangat lengkap beserta penjelasannya yang detail. Bapak Ibu bisa mempelajarinya sampai tuntas. Nah, di sini ada pertanyaan, di sini ada jawaban, dan di sini ada sumber referensi yang berasal dari blog-blog atau website yang telah dikirim oleh orang lain. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rumusnya. Berarti rumusnya adalah di sini. Untuk menghitung jumlah total nilai ujian dalam Excel, Anda dapat menggunakan fungsi SUM. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah pilih sel atau rentang sel pertama, pilih sel bla 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 jangan banyak ya. Kemudian di sini ada rumusnya menggunakan ini Bapak Ibu, sama dengan sum kurung buka di sel di mana Anda ingin melampirkan nilai ujian, kemudian seret mouse sampai akhirnya tutup kurung dan tekan enter. Nah, berarti rumusnya menggunakan sama dengan sum kurung buka, kemudian kita seret nilainya, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Kita coba seperti ini ya, Bu ya. Nah, ini kita ketik di sini, berarti sama dengan SUM kurung buka seperti ini. Kemudian kita sorot nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai kesekian, kemudian kurung tutup lalu enter. Nah, di sini akan muncul total 238 sesuai dengan rumus yang diberikan oleh robot AI tadi. Sama dengan ini, sama dengan SUM kurung buka, terus sorot semua ini ya di sel dimana Anda ingin menampilkan total nilai ujian. Jadi kita jadi sama dengan SUM kurung buka, kita sorot semua nilai, kemudian kurung tutup, dilanjut dengan tekan enter. Nah, contohnya di sini sudah ada. Contoh jika Anda berada di kolom A dari bahasa bla bla, rumusnya adalah kurung buka sum kurung buka A2 titik 2 A10 kurung tutup kemudian enter. Nah, di sini. Kemudian ini juga sama Bapak Ibu, kita ketik sama dengan ya, kemudian SUM kurung buka, kemudian ini kita sorot 1 2 3, kemudian kita tutup enter. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung dengan kalkulator apakah benar 85 ditambah 77 ditambah 76 ada 238, 86 ditambah 78 ditambah 77 ada 241. Itu adalah cara menentukan total. Kemudian kita menghitung rata-rata. Bagaimana ya cara menentukan rata-rata menggunakan data Excel? Kita belum tahu rumusnya. Nah, gampang, tinggal bertanya lagi di sini. Pertanyaan diganti. Kalau tadi tolong buatkan rumus di Excel cara menghitung jumlah total nilai ujian, kita ketik ulang di sini. Kita ganti pertanyaannya. Kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita ganti. Tolong buatkan rumus cara menghitung rata-rata nilai ujian. Langsung kita klik tanda panah ini. Di sini nanti akan muncul jawaban beserta sumber referensinya. Oke, di sini sudah muncul sama robot AI-nya ditulis. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ternyata di sini menggunakan kalimat average. Apa itu bacanya average ya? Nah, di sini cara mengetiknya dari sini sama dengan average kurung buka, kemudian kita sorot jumlah nilainya, kemudian lakukan kurung tutup, atau disingkat dengan menggunakan sama dengan average kurung buka A2 titik 2 A10 kurung tutup. Jadi A2 A10 itu adalah ini Bapak Ibu ya nilainya. Jadi sini sama kita menggunakan rumusnya yaitu average. Caranya sama dengan sesuai dengan yang ada di robot AI-nya tadi ya. Average kurung buka, kita sorot. Nah, seperti ini, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Ketemu 79,33. Ini juga sama dengan average kurung buka, sorot 86 77 kurung tutup,
enter 80,33. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kalkulator apakah benar 86, apa benar 86 ditambah 78 ditambah 77 dibagi 3 ketemu 80,33. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, contoh sekilas saja. Nah, sekarang mau saya bertanya lagi tentang materi yang lain. Misalkan apa ya? Tentang IPA misalkan. Di dalam IPA misalkan kita bertanya, apa itu yang dimaksud dengan populasi misalkan, atau apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi. Kita ketik aja di sini. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi. Sekalian tolong berikan contohnya. Nah, seperti ini. Kita langsung klik tombol tanda panah atau enter, nanti akan muncul, akan dijawab lengkap sama robot AI-nya sekalian dengan referensinya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul. Dari perpindahan panas secara konduksi merujuk pada proses di mana panas bergerak melalui materi sebagai hasil dari perbedaan suhu antara dua bagian dari tersebut. Konduksi adalah salah satu jenis perpindahan panas, yang lainnya adalah konveksi. Dalam konduksi dalam secara langsung di bagian yang panas, bagian dingin tanpa perlu adanya media eksternal seperti udara atau air. Cara kerjanya bla bla bla. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaan adalah tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi. Sekalian berikan contohnya. Jadi contohnya di sini adalah perpindahan ini, penjelasannya perpindahan panas secara konduksi seperti apa. Ya, ini kemudian di sini contohnya. Contohnya adalah sebuah botol dingin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dijelaskan perbedaan dengan konveksi. Nah, di sini juga ada sumber referensi yang lain yang ada hubungannya dengan konduksi. Tapi itu tadi Bapak Ibu harus bijak dalam menggunakan aplikasi AI, karena tidak semua pertanyaan itu terkadang dijawab dengan benar Bapak Ibu ya. Terkadang itu ada jawaban yang sedikit ngelantur. Makanya kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai memilah-milah mana jawabannya sekiranya benar, mana yang kurang benar. Makanya tadi saya katakan bahwa AI ini adalah sebagai asisten atau pendamping, bukan sebagai pengganti Bapak Ibu waktu tenaga manusia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk bertanya yang lain, soal-soal yang lain ya. Nah, semoga dengan sedikit penjelasan ini bisa memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang sekiranya tadi kesulitan dalam membuat administrasi ya. Baik itu terkait masalah pertanyaan, soal, atau tentang bagaimana cara membuat perangkat. Kalau kita membuat modul ajar misalkan, tolong buatkan, bisa Bapak Ibu ya, tolong buatkan contoh handout modul ajar tingkat dasar. Nah, seperti ini. Kita enter. Dan di sini nanti akan memberikan jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu, contoh handout modul ajar. Nah, di sini sudah ada contoh skemanya ya, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, modul ajar ini contoh. Tuh, saya nggak bisa dilihat ini. Nah, ini ya, ini adalah sumber referensinya. Oke, nah di sini dimulai dari pertemuan pertama, pendahuluan, materinya, pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, sumber belajar, sampai dengan tugas dan latihan. Nah, ini handoutnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih luas lagi dari apa yang telah ditampilkan dalam robot pin.com ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa memberikan bantuan atau pencerahan bagi Bapak Ibu yang sedang kesulitan dalam mengerjakan administrasi madrasah ya.
Dan dari saya, apabila dari awal hingga akhir terdapat kata-kata atau ucapan yang tidak sesuai dengan atau yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru madrasah hebat bermartabat.